dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Munawir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Ibu Dekan Fuah yang kita hormati, para wadek yang kita hormati, kawan-kawan semuanya, jamaah virtual ngaji kitab hikam Fuah yang kita hormati bersama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim dan silatul ilmi secara virtual, mengaji dan mengkaji hikmah ke-29 dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Syattana baina man yastadillu bihi wa yastadillu alaihi. Syattana beda banget baina man ing dalem antarane wong yastadillu kang amrih didalil sapa man, kang amrih didalil sapa man bihi kelawan Allah. Wa yastadillu lan amrih didalil sapa man alaihi ing atase Allah. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Al-mustadillu utawi wong kang amreh didalil bihi kelawan Allah iku arafa ngerti sapa mustadillu al-haqqa ing kebenaran li ahlihi kedue ahline hak. Wa asbata lan netepake sapa mustadillu
al-amra ing perkara min wujudi aslihi saking wujude asale amr wal istidlalu alaihi wal istidlalu an ultawi amrih didalil alaihi ing atase Allah iku min adamil wusuli sangking ora anane wusul ilaihi maring Allah wa ilalan lamun ora min adamil wusuli ilaihi famata mongko kapan ghaba samar sapa Allah hatta yastadilla sehingga amrah didalil sapa man alaihi ngatasé Allah wa mata lan kapan ba'uda adoh sapa Allah hatta takuna sehingga ana apa al-asaru pira-pira labet hiya al-asar iku alati kang tuwasilu nyampeake apa asar ilaihi maring Allah beda sekali antara orang yang mencari dalil dengan Allah dengan orang yang mencari dalil adanya Allah dengan selainnya. Yang pertama adalah mencari dalil tentang adanya Allah lewat Allah langsung. Yang kedua, mencari dalil dengan adanya Allah melalui selainnya. Orang yang mencari dalil dengan Allah akan mengetahui kebenaran dari ahlinya dan akan menetapkan satu perkara sesuai dengan asli perkara itu, sesuai dengan hakikatnya. Sedang yang berdalil tentang Allah melalui selainnya karena tidak adanya wusul kepada Allah. Jika tidak demikian, maka kapan Allah pernah gaib? Kapan Allah pernah sirna? Sampai seseorang itu harus mencari dalil adanya Allah melalui selainnya. Kapan Allah pernah jauh? Sampai-sampai adanya selainnya itu dijadikan perantara untuk sampai kepada Allah. Hikmah ini menjelaskan tentang dua model hamba Allah atau dua model wusul kepada Allah. Yang pertama adalah yastadillu bihi. Yang kedua adalah yastadillu alaihi.
Yang pertama, orang yang sampai kepada Allah, Allah sendiri yang menyampaikan. Sedang yang kedua, orang yang sampai kepada Allah melalui asar, melalui selainnya, melalui ayat-ayatnya, melalui makhluk-makhluknya. Dua model ini syattana, berbeda sekali antara satu dengan yang lainnya. Model yang pertama, yang mustadillu bihi, yang sampai ke Allah dengan Allah sendiri yang menyampaikannya, dia akan mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Dia akan mengetahui kebenaran dari sumber kebenaran itu sendiri. Sedangkan mustadillu alaihi ini karena orang tersebut tidak bisa sampai kepada Allah secara langsung, sehingga membutuhkan asar, membutuhkan ayat-ayat atau makhluk untuk bisa mengantarkannya sampai kepada Allah. Dalam istilah yang lain, mustadillu bihi itu majdub, orang yang ditarik langsung sama Gusti Allah. Kalau mustadillu alaih itu salik, orang yang meniti jalan menuju Allah. Dua-duanya syattana, berbeda. Yang langsung ditarik dengan yang meniti jalan sendiri. Untuk sampai kepada Allah itu beda banget. Gambaran sederhananya, misalnya seperti melihat atraksi sulap. Mustadillu bihi, mereka tidak akan gumun dengan atraksi sulap, karena mereka sudah tahu yang sebenarnya dari pesulap itu sendiri. Sehingga ketika melihat kejadian di mana ada burung keluar dari topi, mustadillu bihi tidak akan melihat itu aneh. Karena arafal haqqa li ahlihi, dia sudah mengetahui kebenaran dari sumber kebenaran itu sendiri. Dan akan menetapkan segala sesuatu kepada hakikatnya. Si pesulap sudah membocorkan triknya. Namanya mustadillu bihi. Tapi bagi mereka yang mustadillu alaihi, mereka akan menelisik lewat atraksi sulapnya langsung, tidak lewat pesulapnya. Mereka akan mengulik bagaimana burung bisa muncul dari topi pesulap.
langkah ini ditempuh karena mustadilu alaihi tidak sampai kepada pesulap itu sendiri. Maka dia akan mengumpulkan data demi data untuk bisa sampai kepada kebenaran yang sebenarnya, bagaimana burung bisa muncul dari topinya si pesulap. Dalam bahasa Jawa ada ngerti dan ada weruh. Orang yang weruh belum tentu ngerti. Tapi orang yang ngerti pasti weruh. Mustadilu bihi itu ngerti. Mustadilu alaihi itu weruh. Contohnya begini. Misalnya ada jamaah haji Indonesia. Sejak kecil dia diajarkan bahwa tidak ada sholat setelah sholat asar. Kecuali jika ada sebab tertentu. Ini yang dia terima. Ketika dia haji, dia mendapati di Masjidil Haram banyak orang yang sholat setelah sholat asar. Dia menyaksikan itu sendiri. Dia weruh kejadian itu. Kemudian dia berkesimpulan, selama ini guru-guru saya salah. Nyatanya saya weruh dengan mata kepala saya sendiri di Masjidil Haram. Orang-orang pada sholat sampai maghrib sekalipun sudah asar. Kemudian kesimpulan ini dia bawa pulang. Sesampai di Indonesia, dia sampaikan kepada jamaah sebagai bentuk koreksi terhadap pengetahuan yang selama ini diajarkan. Penjelasan dia kemudian dikoreksi sama orang yang ngerti bahwa pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru itu tidak salah. Kemudian yang dia lihat di Masjidil Haram juga tidak salah. Hanya saja dia nggak ngerti kalau larangan tidak boleh sholat setelah sholat asar itu tidak berlaku untuk Masjidil Haram dan sekitarnya. Karena saking mulianya Masjidil Haram. Jangan sampai di Masjidil Haram ada waktu yang tersisa tidak untuk sholat. Jadi ketidakbolehan sholat setelah sholat asar itu tidak berlaku di Masjidil Haram. Pengetahuan ini tidak diketahui oleh si haji tadi. Maka dalam konteks tadi si jamaah haji itu hanya weruh, tapi durung ngerti.
Sedang orang yang kedua itu sudah ngerti. Sekalipun mungkin dia tidak weruh karena belum haji. Mustadilu bihi itu orang yang ngerti. Sementara mustadilu alaihi itu orang yang baru weruh. Belum sampai kepada tahap ngerti. Sedang menuju ke ngerti. Orang yang sudah ngerti itu ya akan tahu hakikat yang sebenarnya. Sementara yang baru weruh itu akan bertanya-tanya, kok seperti itu? Kok bisa seperti ini? Kemudian mencari jawabnya sendiri untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. Dua-duanya adalah sama-sama usul kepada kebenaran. Prosesnya yang berbeda. Proses yang berbeda ini menjadikan keduanya syattana. Antara satu dengan yang lain itu beda sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Ismail pengantar. Silahkan dilanjut ke sharing bersama. Terima kasih kepada Pak Nawir. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi, monggo apabila ada yang mau menambahkan atau bertanya. Pak Hartono bawa oleh-oleh dari Jogja. Monggo. Duel. Monggo. Pak Artono tipe yang pertama kayaknya. Wah, harus cerita oleh-oleh kok. Cerita oleh-oleh iki, Pak. Ora ono hubungane. Oke. Tadi yang tertarik tadi Pak, mustadillu bihi sama alaih tadi ya. Mustadillu alaih. Oke, sebelum saya mulai, saya mau nanya sama ini, Mas Ismail. Tolong dicek punya datanya Bu Ellen nggak? Ijazah dan KTP. KTP-nya yang belum, Pak. Ijazah sudah selesai. Oke. Itu dua hal tadi Pak Munawir. Jadi apakah kemudian yang mustadillu bihi itu misalnya begini, kita dapat informasi itu dari Tuhan, tapi kan lewat Al-Quran gitu ya. Yang mustadillu alaih berarti karena tidak langsung dari Tuhan, ya belajar sendiri. Berarti kalau di kehidupan ini berarti kira-kira ilmu pengetahuan atau sains gitu. Artinya si orang tersebut itu mencari sendiri dari kehidupan nyata ini, menyimpulkan sendiri kan gitu. Melihat kemudian menganalisis, menyimpulkan sendiri. Walaupun bisa jadi ini bisa nggak ketemu Tuhan gitu ya. Bisa jadi nggak ketemu Tuhan. Tapi paling tidak itu format menurut saya yang mustadillu alaih ya. Yang mustadillu bihi itu ya lewat Al-Quran. Nah, Al-Quran itu menginformasikan apa? Ya berarti itulah kira-kira isinya. Karena itu informasi langsung dari Allah gitu. Dan ya memang lagi-lagi
kalau saya mengatakan bahwa untuk belajar hikam itu memang agak lebih mudah kalau kemudian kita memahami dulu surat Al-Alaq itu, Pak. Kalau saya loh ya, kalau saya. Al-Alaq ayat 1 dan Al-Alaq ayat 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terutama yang ayat 2 ini khalaqal insana min 'alaq gitu. Jadi ya informasi pertama yang khalaqal insana itu kan sama nalarnya itu kan kayak tadi mustadilubi bahwa ya segalanya kita terima aja dari Allah gitu. Kita yakini begitu dari Allah. Nah, kemudian yang min alak itu ya ini nalar yang kita bangun, yang harus kita cari di dunia ini, yang menurut saya inilah mustadilu alaih gitu, mustadilu alaih kayak yang min alak ini. Jadi Allah itu memberikan kesempatan kepada kita juga, silahkan cari. Nah, di dalam ayat ini batasan antara Allah itu ya al-alak itu min alak itu mungkin seperti itu. Jadi min alak ini adalah batas awal setelah Allah. Jadi penciptaan manusia itu Allah, kemudian batas awal di luar Allah itu adalah min alak itu. Cuma min alak ini monggo mau diartikan apa sampai kemudian jadilah Ismail gitu. Yang sekarang jadi CPNS YIN gitu. Atau sudah PNS? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kok Rano terima kasih padahal yang buat PNS aku begini. Oke, begitu. Jadi ada batasan itu. Dari batasan min alak ini kan jadinya kita bisa menerima sesuatu yang sifatnya mustadilu alaih tadi itu Pak Munawir. Jadi ya berarti yang surat ini kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau yang min alak saja kan berarti dari segumpal darah kan hanya Iqra saja. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ayat keduanya kan khalaqal insana min alaq. Tapi kalau ayat 1 itu hanya Iqra kan berarti al insana min alaq gitu. Al insana min alaq. Kalau misalnya Iqra saja gitu. Nah, ini Iqra insana min alaq gitu. Iqra insana min alaq ini kan jadinya kayak pola sain gitu ya, pola sain di mana kita mencari segala sesuatu itu kaitannya dengan Allah gitu. Nah, nalar Quran itu nampaknya nalar hakiki tadi bahwa segala sesuatu itu ya Allah. Makanya saya beberapa hari yang lalu ngedenger pengajian Gus Baha itu sebenarnya saya kaget juga waktu itu. Jadi yang membedakan Quran dengan bukan Al-Quran itu kan satu yang paling utama menurut Gus Baha itu adalah Quran itu serba Allah gitu. Serba Allah. Jadi informasi-informasi itu yang berasal misalnya tentang hujan gitu ya, tentang hujan itu ya Allah gitu ya. Akulah gitu. Yang menciptakan manusia ya aku Allah. Semua serba Allah kalau dalam Al-Quran nalarnya. Ini kata Gus Baik saya waktu itu kaget. Betul juga gitu. Dan kebetulan saya juga waktu itu sudah memahami seperti itu. Nah, di luar Al-Quran itu selain Al-Quran itu mah nggak ada Allahnya gitu. Teori-teori selama ini yang teori-teori Barat itu sama sekali nggak ada Allahnya. Nah, ini yang membedakan antara Quran dan yang bukan Quran. Itu, yang Quran itu selalu Allah, yang bukan Quran itu memang tidak ada Allah gitu loh. Nah, mungkin kalau kita mau mengangkat isu integrasinya ya berarti di sini gitu loh. Ya, jadinya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Itu Pak Murid mungkin bisa nggak diandaikan tadi mustadilu alaih itu yang Al-Quran itu, kemudian yang mustadilu alaih itu adalah sain itu. Ya sain tentu saja sain dari humaniora sampai pada alam ini. Kira-kira bisa nggak mungkin seperti itu? Oke, monggo Pak Munawir. Ibu langsung mohon Pak. Dibawa ke integrasi ya. Kalau bandingannya dengan sains, maka bisa yang Al-Quran itu mustadilu bihi. Kalau bandingannya dengan sains yang murni.
Tapi kalau dalam Al-Quran sendiri, itu orang yang memahaminya, itu juga bisa ada dua. Ada yang dapat pemahaman Al-Quran, model mustadilu bihi. Ada yang dapat pemahaman Al-Quran, mustadilu alaihi. Maka Pemahaman terhadap Al-Quran ya Pak? ya, tafsirnya itu. Jadi ada yang menemukan makna itu lewat mustadilu bihi. Ada yang menemukan makna itu lewat mustadilu alaihi. Nah, model tafsir itu mustadilu alaih. Tapi model tadabbur itu bisa mustadilu bihi. Kalau tafsir kan harus mencari makna kata ini apa, munasabah ayat ini apa, asbabun nuzulnya apa, itu mustadilu alaih. Tapi kalau tadabbur itu kayak dia membaca ini terus langsung connect, ilham seperti ini, itu bisa mustadilu bihi. Nah, kembali ke integrasi. Jadi kalau bandingannya dengan sains murni maka bisa ya. Yang berangkat dari Al-Quran itu mustadilu bihi. Atau berpikirnya induktif ya. Tapi kalau yang sains mengamati yang empiris, kemudian sampai kepada Tuhan, itu kan induktif ya. Deduktif ya. Itu bisa mustadilu bihi dan mustadilu alaih. Tapi di kaidah ini itu kata yang pertama adalah syattana. Beda banget. Model yang Quran dengan model yang empiris tadi. Itu beda banget. Maka kalau yang model Quran itu kan sudah langsung hakikat kebenaran. Tapi kalau yang model empiris itu kan kepenasaranan. Ya kan? Karena penasaran. Kemudian mencari jawab, menyimpulkan sendiri. Bisa sampai, bisa belum sampai. Atau bisa pada kemungkinan-kemungkinan. Itu yang mustadilu alaih. Science, konteks yang science. Jadi beda bangetnya salah satunya di situ. Nah, kalau mau integrasi, ya kita mengambil yang statnya itu mustadilu bihi. Berangkat dari kebenaran Al-Quran, mustadilu bihi. Kemudian di cross check lewat pola mustadilu alaihi. Misalnya kan min alaq. Pada abad ke-6 atau ke-7 yang lalu, sebelum ada ilmu biologi dan lain-lain, Al-Quran sudah mengatakan min alaq. Kita tidak tahu bagaimana para sahabat saat itu memahami ayat ini. Karena proses
penciptaan manusia kan masih gaib secara ilmu pengetahuan di saat itu. Tapi mereka meyakini bahwa ini benar. Tapi mungkin tidak tahu alam itu kayak apa prosesnya. Nah, berarti integrasinya dari min alaq yang ada di Al-Quran kemudian dikembangkan dengan ilmu pengetahuan atau di cross check dengan ilmu pengetahuan. Contoh yang lain misalnya tentang sperma itu ya. Al-Quran menyatakan min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Dari air yang memancar atau sperma. Yang sperma itu ada min baini sulbi wa tara'ib. Antara tulang dada dan tulang apa itu? Punggungnya. Jadi tidak dites. Sperma itu tidak dites, tapi di baini sulbi wa tara'ib. Mustadilu bihinya bilang begitu. Baina sulbi wa tara'ib. Tinggal kita melacak mustadilu bihi itu pakai pengetahuan sains. Kira-kira yang dimaksud dengan baini sulbi wa tara'ib itu apa? Itu integrasinya ke situ. Jadi dalam konteks ini tidak adu kebenaran atau tidak uji kebenaran. Karena pola pikir mustadilu bihi itu al-haq sudah hakikat. Bukan sesuatu yang dipertanyakan. Dia araf al-haq li ahlihi. Maka integrasi bagi mustadilu bihi bukan untuk menguji kebenaran, tapi untuk mengkonfirmasi atau untuk meng-cross check kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dengan kebenaran yang ditemukan oleh sains. Mustadilu bihi min baini sulbi wa tara'ib. Kemudian dari sains sperma ada di mana? Ada di mananya laki-laki. Ketemu apa enggak? Mestinya ketemu. Karena min baini sulbi wa tara'ib itu kebenarannya hakikat. Mustadilu bihi. Itu kalau saya menanggapi dari Pak Hartono. Jadi integrasinya bukan untuk menguji kebenaran mustadilu bihi. Karena dia sudah hakikat. Untuk dikembangkan atau untuk dirasionalisasikan atau diempiriskan pakai kebenaran yang ditemukan oleh sains. Itu mungkin Pak Hartono, mungkin bisa dikembangkan yang lain, silahkan. Monggo, yang lain. Ya. Ini saya baca syarah yang Iqadul Himam. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa jadi manusia itu dibagi dua. Jadi menurut Allah itu menciptakan manusia itu dibagi dua. Jadi yang pertama itu ahlul irfan, jadi ahlul mahabbah,
kemudian juga disebut ahlul irfan. Mereka itu karena kecintaannya kepada Allah, kemudian dibukakan segala hijab, satir gitu ya, sehingga kemudian ya matanya mata Allah, tangannya tangan Allah. Jadi apapun yang ada di dunia ini yang terlihat Allah. Ini yang kemudian menjadi posisi yang mustadillu bihi. Jadi apa istilahnya ya? Mencari dalil tentang Allah itu ya langsung kepada Allah. Jadi Allah itu sudah menampilkan dirinya. Jadi dia tidak perlu kemudian menggunakan mekanisme lain karena memang dia sudah syuhud gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang disebut ahlul hikmah. Kalau hikmah di sini ya yang selain itu artinya bahwa dia bisa mengenal Allah itu melalui ilmu dan fahmun gitu ya. Jadi dengan ilmu dan pemahaman. Artinya tidak secara langsung dia mengenal Allah dengan berhadapan langsung dengan Allah, syuhudillah, tapi melalui mekanisme kaunnya. Nah, kalau kita kemudian menghubungkan ini dengan trikotomi punyanya siapa ya? Al-Jabiri itu ketika ada epistemologi bayani kemudian burhani irfani, maka berarti posisi yang irfani itu ditempati oleh ahlul irfan ini tadi, ahlul mahabbah, ahlul irfan ini. Jadi memang ya dia sudah sangat dekat pada Allah. Jadi memang ya yang terlihat di sekitarnya dimanapun itu ya hanya Allah saja. Jadi dia mengenal Allah karena bisyudillah, melewati mekanisme syudillah. Kemudian kalau yang bayani dan burhani berarti pada posisi yang alul hikmah. Artinya mereka bisa mengenal Allah itu melalui mekanisme pemahaman, pemikiran terhadap apa yang ada di sekitarnya. Tapi kalau menurut saya gitu ya, kalau bicara tentang kalau seperti itu bahwa untuk mencapai posisi ahlul irfan penting juga kemudian melewati mekanisme yang ahlul hikmah gitu ya. Jadi memahami Allah itu dengan menggunakan pemahaman dan pengetahuan. Artinya membutuhkan epistemologi burhani dan bayani. Karena bahasanya itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi untuk bisa sampai ahlul mahabbah kita perlu mengenal Allah lewat apa? Lewat kaunnya dengan epistemologi apa? Epistemologi burhani dan bayani. Nah, ketika kemudian sudah semakin mengenal Allah dan sudah semakin mencintai Allah, maka pada titik itulah kemudian kita mampu menggunakan epistemologi irfani karena itu tadi bahwa satir hijab itu sudah terbuka sehingga ya kita langsung berhadapan pada Allah. Ini kalau kalau yang saya pahami dari syarahnya Iqadul Himam kemudian dihubungkan dengan trikotominya siapa? Abid Al-Jabiri. Oke, itu saja. Terima kasih Bu Elia. Pak Awir atau yang lain. Kalau Bu Elia tadi untuk bisa sampai kepada mustadillu bihi
perlu melewati epistemologi bayani dan burhani ya. Sementara dalam banyak kasus ini istilah yang lain kan majzub. Majzub. Orang yang ditarik langsung sama Gusti Allah. Jadi memang dipilih. Seperti Nabi itu kan dipilih. Artinya makom mustadilubih itu tidak selamanya harus diperoleh lewat menempuh jalan bayani dan burhani. Bisa langsung pilihan Allah. Nah, dalam Al-Hikam ini kayaknya lebih kepada yang majzub tadi. Yang ada orang tertentu yang itu dipilih oleh Allah untuk dikenalkan langsung dirinya. Sekalipun saya juga tidak menolak kalau ada model yang mustadilubihi tapi ditempuh lewat bayani dan burhani. Lah, mustadilubihi yang ditempuh lewat bayani dan burhani ini sebenarnya masih masuk kategori mustadilu alaih. Karena perbedaan mustadilubi dan mustadilu alaih itu bukan di hasilnya, bukan di capaiannya, tapi di startingnya, di berangkat prosesnya. Kalau yang mustadilu alaih itu langsung Allah, mustadilubi langsung Allah. Kalau mustadilu alaih sebelum sampai kepada makom mustadilubihi itu melalui proses suluk lewat bayani dan burhani baru sampai kepada irfani. Oke, itu Mas Ismail. Terima kasih. Mungkin saya sedikit ini Pak, kepastian nih dari apa yang tadi disampaikan. Jadi saya seolah-olah berpikir gini, ketika orang yang mustadilubi itu kita contohkan Nabi Ibrahim lah, dia mencari Allah kemudian ditunjukkan langsung oleh Allah, dia diberi wahyu langsung dari Allah. Kemudian orang yang mustadilun alaih, saya contohkan misal kayak Siddhartha Pitama gitu, dia mencari Tuhan dengan makhluk, dalam artian mustadilubih itu adalah orang yang menempatkan Allah untuk mencari makhluk. Jadi ketika dia sudah tahu Allah, maka dia akan mengetahui makhluk. Nah, kalau yang mustadilun alaih, dia menempatkan makhluk untuk mencari Allah. Kayak man ngarofa nafsah, faqad ngarofa robah. Ini kan contoh dari mustadilun alaih. Nah, kalau yang mustadilun bih mungkin man ngarofa robah, faqad ngarofa nafsah. Ini kebalikan dari itu. Itu seperti itu enggak, Pak? Punten. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas mustadilubi itu sudah cukup kebenarannya. Artinya dia tidak perlu mencari kebenaran lain sebenarnya. Karena dia sudah ngerti sendiri dari yang sumber kebenaran. Adapun melihat makhluk itu bukan untuk mencari
kebenaran yang lain. Yaitu bagian dari apa ya? Pujian dia kepada Allah. Jadi melihat gunung itu bukan untuk melihat yang lain, karena ketika dia melihat makhluk, itu yang dilihat bukan makhluk, yang dilihat ya Gusti Allahnya. Maka makhluk itu ya hanya sekedar untuk apa ya, pujian gitu ya, kemaha pujinya Allah. Tapi kalau mustadil alaih, memang dia untuk menemukan Tuhan, sehingga makhluk itu menjadi mahjub, menjadi penghalang tentang adanya Tuhan. Dan dia akan menyingkap satu demi satu mahjub itu untuk sampai kepada ke Tuhan. Maka yang ada kan man arafa nafsah waqad arafa rabbah. Tapi kalau man arafa rabbah waqad arafa nafsah itu tidak perlu, karena arafa rabbah itu sudah cukup, sudah kebenaran yang hakiki. Maka makhluk itu tidak ada. Misalnya begini, ketika saya melihat Mas Ismail menulis pakai pulpen, maka saya nggak melihat pulpennya. Saya tidak akan mengatakan tulisan ini adalah karya pulpen. Saya langsung ke Mas Ismail, karena saya melihat langsung Mas Ismail yang menulis. Berbeda dengan orang yang menemukan tulisan saja, dia akan mencari tahu. Yang dilihat bukan Mas Ismailnya, tapi yang dilihat adalah tulisannya. Kemudian dilacak sampai ketemu, oh yang menulis adalah Mas Ismail. Nah, ketika saya sudah tahu bahwa yang menulis adalah Mas Ismail, saya tidak perlu mengorek-ngorek ini tulisan siapa. Sudah cukup bagi saya kebenaran bahwa penulisnya adalah Mas Ismail. Mungkin itu Mas Ismail. Ya Pak, turun. Mohon maaf ini karena waktu sudah jam 9 lebih, saya kira cukup nih Pak. Oke, sudah cukup. Alhamdulillah untuk pengajian kitab hikam pada pagi hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Munawir dan rekan-rekan semua yang telah mengikuti pengajian ini. Mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak salah. Mohon maaf. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.